Malam sebelum bertemu Es, aku kesulitan tidur karena gugup. Rasa bersalah dan takut terus muncul di pikiranku. Tetapi aku sudah gak bisa mundur lagi. Es harus tahu perasaan asliku dan mungkin Es akan memberitahu siapa dan apa alasan aku ditunggu. Aku lihat waktu di HP. Sekarang sudah jam 2 dini hari. Biasanya kalau ngerjain tugas kuliah sampai jam segini bakal merasa ngantuk berat. Tapi sekarang nggak ada tugas kuliah. Aku malah nggak bisa tidur. Aku berharap Q dan A malam ini bisa tidur nyenyak. Setelah aku mencoba memikirkan hal-hal random yang akan berhubungan dengan S, mataku kemudian tertutup. Selama berhari-hari setelah kejadian bertemu tamu tanpa wajah, aku nggak bisa bermimpi. Namun malam ini aku melihat mimpi yang aneh lagi, lanjutan dari malam sebelumnya. Aku lihat pintu kamarku sudah terbuka lebar. Sosok perempuan sekarang ikut duduk di kasur barengku. Di luar kamar kami melihat perkebunan yang luas. Ada seekor kucing hendak masuk ke kamar. Kucing ini berwarna putih oranye. Sosok perempuan memandang kucing itu tak senang. Aku mengingat-ingat kata Pak Ahmad bahwa perempuan ini adalah sosok pertahanan alam bawah sadarku. Sekarang si perempuan menggunakan wujud anak-anak, memakai baju masa kecilku. Kucing di depan kami sangat mirip dengan peliharaan kakak sepupu dari keluarga ibu yang mati tua. Dulu aku sangat suka main bersama kucing ini. Sampai sekarang foto si kucing masih ada di dalam album kecilku. Kami memanggilnya Milo. Milo memandangku manja. Si perempuan menggeliat makin tak senang. Aku ingin mengetes apakah kucing ini berbahaya atau tidak. Jadi aku melontarkan tanganku pada Milo. Di saat Milo meloncat duduk di atas kasur bareng kami, si perempuan yang diam terus akan berbicara ke aku tanpa suara, melainkan dengan batin. Ini bukan kucing. Aku kemudian membalas, iya aku tahu, sambil mengelus Milo dengan manja. Lepaskan dia sudah mencakar, kata si perempuan. Dia gak nyakar siapapun, kataku menggendong Milo ke pelukan. Sebab aku tahu Milo gak bermaksud jahat, ya kan? Baru selesai aku ngomong begitu, kepala Milo berputar 180 derajat ke arahku. Lama gak jumpa, begitu kata Milo. Hai Milo, balasku. Kucing kami sudah mati. Kenapa kamu meniru wujud Milo? Anda tahu siapa saya? Tanya Milo, melompat dari pelukanku ikut duduk di atas kasur, memakai posisi duduk manusia. Aku kemudian menatap ke arah perempuan. Kamu adalah si macan yang diceritakan oleh Kyo. Si perempuan mengangguk, sementara Milo tertawa menjilat tangan depannya. Anda sudah tahu saya ini makhluk halus, tetapi berani mengatakan saya tidak mencakar. Majikanmu bertujuan buat mencelakakanku. Dia mengirim kamu dan dia menunggangi kamu ke mimpiku. Kalian pasti masuk ke mimpi bersamaku. Tapi malam itu, si penunggang menyamar sebagai tamu tanpa wajah. Yang artinya, kamu sebenarnya juga ada di mimpi kemarin, tetapi bersembunyi. Si perempuan berdesis menghina di sampingku. Tamu tanpa muka terusir paksa-paksa. Angin yang perempuan ini gunakan buat menarikku. Di saat yang sama, aku melihat angin itu mendorong tamu tanpa muka keluar dari rumah. Lalu, begitu tanya Milo. Tanpa tamu tanpa muka, kekuatanmu gak komplit. Lalu gak bisa melukai aku. Kyo mengatakan si penunggang membawa cambuk, yang artinya hanya si penunggang yang boleh mencelakakanku. Kamu cuma bisa mencakar atau menggigitku apabila si penunggang mengizinkanmu.
Sayangnya si penunggang sudah tak bisa lagi masuk ke dalam mimpiku berkat perempuan ini. Hanya kamu, si macan yang bisa masuk. Sayangnya kamu gak bisa melukaiku berkat feelingku yang saat ini lagi gak stabil. Kamu berkesempatan menampakkan diri sebagai sosok kucing yang sangat aku sayang. Milo kemudian mengganggu. Luar biasa. Tak bisa saya sangka kamu paham tentang ini. Kamu pikir kamu cuma anak muda yang tak tahu apa-apa tentang gangguan bangsa kami. Ada hal yang belum aku ceritakan di sini. Selama beberapa hari mempersiapkan diri untuk mengungkapkan perasaan ke S, aku mendapat konseling gratis dari Pak Ahmad. Beliau menjelaskan arti dari simbol-simbol hewan di mistis Jawa. Menurut Pak Ahmad, selama si harimau tidak membawa senjata di tubuhnya, dia tidak bisa melakukan hal yang berbahaya tanpa penunggang. Tetapi kemungkinan si harimau muncul dalam wujud hewan lain. Si penunggang adalah jenis makhluk halus yang sekali diusir tidak dapat masuk kembali ke dalam rumah mangsa. Kesalahan dari orang yang ingin mencelakakanku adalah meremehkan mentalis keberanianku. Seharusnya orang yang ingin mencelakakanku juga memberikan senjata ke harimau. Harimau ini adalah jenis makhluk halus kelas tinggi yang bisa masuk keluar ke dalam rumah mangsa berkali-kali. Kelemahan mereka adalah membutuhkan pemberi arah untuk memusatkan kekuatan. Jika tidak ada yang memberi arah, maka kekuatan para harimau ini akan mencelakakan diri mereka sendiri. Nah Milo, apakah kamu dengan senang hati mau memberitahuku siapa yang mengirimmu? Milo kemudian meloncat dari kasur, berjalan keluar ke pintu. Saya akan disiksa jika memberitahu Anda tentang dia. Namun jika Anda benar-benar penasaran, ikutilah saya keluar dari sini. Begitu kata Milo. Enggak, terima kasih. Aku sering mendengar cerita nyata dari beberapa saksi yang penasaran pada hal-hal supranatural, mengikuti ke arah makhluk halus untuk menemukan jawaban. Kebanyakan dari orang-orang ini malah mengalami nasib buruk. Si perempuan menatapku dengan senang. Pilihanku cukup bijak. Milo terkekeh sebelum sosoknya menghilang masuk ke perkebunan di luar kamar. Aku menatap si perempuan serius. Kamu adalah alam bawah sadarku. Aku merasa kamu sebenarnya tahu siapa yang mengirim mereka ke sini. Si perempuan kemudian mengangguk. Es kan? Si perempuan kemudian diam. Kalau bukan Es, lalu siapa? Aku akan menemui dia besok. Jika memang benar dia pelakunya, berarti masalah ini gak akan selesai dengan mengatakan perasaanku yang sejujur-jujurnya. Si perempuan kemudian berdiri dari kasur. Dia menunjuk ke arah luar perkebunan. Milo kembali muncul dari sana. Bedanya, kali ini leher di Milo ada kalung berwarna kecoklatan. Seingatku dulu, saudara kami selalu membelikan Milo karung cerah, sehingga aku yakin belum pernah melihat kalung tersebut. Siapapun pelakunya, dia bukan dari keluargaku. Sang perempuan kemudian mengangguk. Bagaimana Nona? Apakah Anda masih tidak mau mengikuti saya? Begitu tanya Milo dari kejauhan. Gak usah. Katakan kepada siapapun yang mengirimmu kalau aku siap dengan apapun yang akan majikanmu lakukan. Cuma ada satu jalan keluar, yaitu bertingkah seperti orang-orang bodoh. Meminta tolong dukun tidak akan menolong. Pasti aku akan diperas. Meminta tolong orang awam dengan kemampuan supranatural hanya akan menyeret mereka ke dalam permasalahanku. Jadi jalan terbaik di pikiranku adalah menjadi orang-orang bodoh di cerita horor yang selalu penasaran. Si perempuan menatapku dengan sedih. Aku percaya sama kamu. Apa yang akan terjadi selanjutnya, aku yakin
kamu akan melindungiku. Setelah berbicara dengan si perempuan, aku mendengar suara alarm di HP. Aku terbangun pada jam 5 subuh ketika di luar kamar masih gelap. Aku tak menyia-nyiakan waktu untuk mandi dan sholat. Selanjutnya, aku akan kembali mempersiapkan mental untuk mengungkapkan perasaan pada S. Di depan kaca, aku menyusun kata-kata yang tepat. Waktu yang ditentukan telah tiba. Aku naik ojol menuju ke kafe punya saudara S. Aku sengaja datang sejam lebih dahulu buat siap-siap ngomong. Q dan A masih OTW ke kafe ini. Mereka kena macet di tol. Aku lihat suasana kafe cukup sepi. Di kafe cuma terlihat 2 hingga 5 orang anak muda. Padahal saat weekend, apalagi malam minggu ini, kafe selalu ramai dari siang hingga malam. Baru aja aku menginjak pintu masuk kafe, aku mendengar ada suara yang memanggil. Loh, sayang, kamu kok datang duluan ya? Ya mampus, rupanya itu adalah S. Iya yang, aku takut kena macet. Jawabku seadanya. S mengajakku duduk di meja paling ujung, paling jauh dari tempat duduk yang lagi dipakai beberapa anak muda. Kami saling menanyakan keadaan, membicarakan hal-hal random. Aku melihat ke arah HP. Ada pesan dari Q. Q bilang dia dan A mengambil jalan tikus, saking parahnya macet di jalan tol. Kemungkinan mereka sampai di kafe 45 menit lagi. S kemudian memperhatikanku. Sebelum dia lihat siapa yang aku chat, langsung aku ganti laman chatnya jadi chat kerja kelompok di mata kuliahku. Maaf ya yang, aku tadi kayaknya dapat SMS dari kelompok kerjaku kalau minggu depan harus pergi ke kantor IPB buat ambil data. Kataku kepada S. Gak apa-apa, namanya juga kuliah. Tak lama kemudian, pelayan wanita yang bekerja buat saudara S datang membawakan kami minuman. Kafe ini punya kelebihan selain wifi gratis dan tempat chess. Segala sesuatu yang ada di kafe saudara S terbuat dari kayu jati, termasuk kursi yang kami duduki sekarang. Dibandingkan dengan kafe, tempat ini mirip seperti rumah adat. Di atas dinding banyak lukisan-lukisan kuno. Waktu pertama kali aku dan S kencan di sini, si S bilang hampir semua lukisan di kafe ini dibuat oleh seorang pelukis Jawa di tahun 50-an. Gelas berisi es teh manis yang dihidangkan di depan kami terbuat dari kayu yang tidak menyerap air. Cemilan-cemilan di atas meja ditutup tudung saji murni kayu jati. Kayaknya ada yang pengen kamu omongin, kata S kepadaku. Dia meminum es teh manis sambil mencomot snack. Aku merasa agak kurang enak. A dan Q belum sampai di sini. Kita omongin nanti aja. Aku sekarang penasaran, kira-kira ibumu suka tidak ya sama hadiah yang akan aku kasih? Aku menunjukkan sebuah jepitan rambut berwarna emas. Dulu para wanita Jawa sangat suka memakai ini di sanggul konde. Wah, ibuku bakal seneng banget. Pembicaraan kami beralih ke Ibu S. Setauku beliau adalah sosok baik dan lembut. Aku serta teman-teman S sering dimasakkan makanan olehnya. Entah kenapa setiap kali aku melihat ibunya S, muncul semacam rasa kasihan. Aku gak bisa menjelaskan dari mana rasa kasihan itu muncul. Seakan-akan di mataku, Ibu S ini selalu meminta tolong, tapi tak dapat menyuarakan. Saat aku bertanya kepada Q, dia tidak merasakan hal yang sama terhadap ibunya S. Ibunya S suka sekali pakai konde. Beliau mengoleksi banyak jenis-jenis hiasan pada rambut konde. Menurut cerita si S,
ibunya dulu adalah perias di salon sebelum menikah. Bapaknya S bekerja sebagai ABRI di unit Angkatan Darat. Sebelum menikahi ibunya S, pangkatnya naik menjadi bintara. Ibunya S berhenti bekerja untuk mengurus anak-anak di rumah. Bapak S pernah ditawarkan untuk mendaftar tinggal di rumah dinas. Namun beliau mengikuti perkataan kakek buyut agar tetap tinggal di rumah lama keluarga S sejak zaman kolonial. Rumah S ada di seberang kafe, dipisahkan oleh sebuah kebun. Dilihat baik-baik, kebun yang memisahkan kafe dari rumah S agak mirip seperti di mimpi. Aku punya dugaan, orang yang niat mencelakakanku ada di rumah itu. Keluarga S tinggal bersama keluarga paman. Rumahnya bisa dikatakan cukup besar, hingga mampu menampung 3 keluarga. Sepupu S yang memiliki kafe ini juga tinggal di rumah itu. Hari ini adalah hari ulang tahun mamanya S. Beda seperti ulang tahun orang lain, keluarga S yang sudah menikah merayakan ulang tahun di dalam rumah, tidak mengundang orang luar, kecuali jika memiliki hubungan darah atau pasangan dari saudara. S mengatakan pihak ayahnya masih memegang ilmu kejawen yang cukup kuat. Budaya dari aliran ilmu kejawen ini adalah hari kelahiran merupakan satu langkah menuju kematian. Lebih baik dirayakan hanya bersama keluarga saja. Aku nggak bisa memberikan kado ulang tahun langsung kepada ibunya S. Pukul berapa ya ulang tahun ibumu dimulai? Setelah maghrib, kami mulai makan nasi kuning. Kamu ikut yuk. Loh, bukannya sebagai orang luar aku nggak boleh ikut? Alah, jangan khawatir. Aku udah ngomong sama bapak dan dia bilang kamu boleh ikut selama nggak membongkar acara ulang tahun kami. Aku kebingungan dengan kata-kata S. Apa jangan-jangan keluarga S ada yang menggangguku gara-gara si S mau mengajakku masuk ke pesta ulang tahun ibunya? Tapi secara logika nggak mungkin mereka menyantet aku karena alasan seperti itu. Bapakmu nggak mungkin ngasih orang masuk ke rumah segampang itu. Kamu ngomong apa sama bapakmu supaya aku boleh ikut? Aku ngomong kalau kamu satu-satunya perempuan yang bakal aku nikahi di masa depan. Begitu jawab S lugu. Aku melihat kembali ke arah HP. Masih butuh waktu lama buat kedua temanku sampai. Di depanku adalah kekasih yang gak pernah aku inginkan. Cuma seseorang yang aku gunakan untuk merasakan pacaran. Dia sudah mencelakakan temanku, dan aku telah menusuknya dari belakang. Q, aku mengerti kamu. Takut jika S melakukan sesuatu padaku. Aku ngerti kamu nggak mau bernasib sama seperti Q. Aku sudah memantapkan hati untuk mengakui perasaan asliku hari ini. Biarpun aku cukup kejam menatap hari ulang tahun ibunya S, tetapi S perlu tahu sebelum dia lebih sakit lagi. Sayang, ada sesuatu yang perlu aku kasih tahu ke kamu. Aku mulai bicara. Apa itu? Tanya S. Wajah cerianya nampak bingung. Bibirnya menutup rapat. Sepertinya dia menyadari terdapat pesan tidak baik dari perkataanku. Sebenarnya aku menerima lamaran kamu itu karena aku menjelaskan isi hati selama ini, termasuk tujuan menemui hari ini, yaitu meminta putus. Sebelum kita mengakhiri hubungan ini, aku mau tanya. S terdiam 1000 bahasa. Air mata mulai nampak di kedua bola matanya. Aku asumsikan dia nggak bisa menjawab. Kenapa keluargamu mengganggu aku lewat mimpi? Air mata mulai mengalir dari mata S. Aku berhenti sejenak. Kamu dulu pernah bilang
banyak pria di keluargamu punya kodam harimau. Apa salahku hingga keluargamu menggangguku, hingga mengirimkan kodam kalian ke dalam mimpiku? Aku bertanya sambil mengelar air mata es menggunakan tisu. Jika aku punya salah, aku akan segera perbaiki. Cuma aku merasa selama ini nggak punya niatan mengganggu kalian. Es menangkap tanganku yang mengelap air matanya. Ia berkata, "Kamu bohong kan? Selama ini kamu gak cinta. Kamu memacariku karena kasihan padaku. Menurutmu itu aku jadikan dirimu sebagai pengganti Q?" Saat dia mulai berbicara terisak, aku melihat semua tamu berdiri lalu keluar kafe, meninggalkan kami berdua. "Alisa, aku itu benar-benar cinta kepadamu. Apakah segala sesuatu ini belum cukup?" Begitu kata Es. Air mata masih mengalir. "Es, tenang dulu." Aku mencoba menenangkan dia. "Lalu, apa artinya semua kebaikanmu saat aku merasa hampa? Kamu mau bilang rasamu kepadaku cuma cinta monyet?" "Es, tenang." Aku melihat ke sekeliling. Benar-benar nggak ada siapapun di sekitar kami. Bahkan si pelayan yang memberikan kami minum tak terlihat. Apakah sejak awal Es merencanakan agar kami cuma berdua saja? "Es, sakit." Keluhku merasakan cengkraman di tanganku. Es tak berhenti membeberkan kekecewaannya terhadapku. Cengkramannya sekarang menahan kedua tanganku. Sakit banget sampai aku ingat berkali-kali saat menulis cerita ini. Aku bahkan bisa ingat ekspresi muka Es. Marah, kecewa, dan sedih bercampur. Air mata Es hari itu sangat deras keluar. Entah berapa lama waktu Es meluapkan emosi, dia mulai tenang menundukkan kepala. Terus dia kembali menatapku agak seram. "Kamu bilang tadi keluargaku mengganggu di mimpi kan?" Aku kemudian mengangguk, bingung harus mengomong apa. Rasa bersalah menghancurkan hati Es, membuatku kesulitan membalas perkataan Es. "Kamu betul, sayang. Aku gak tahu bagaimana kamu menyadari hal ini. Yang mengirim gangguan di mimpimu adalah kakekku." Sebelum aku berhasil menyelesaikan perkataan, ada sesuatu yang jatuh. Sesuatu itu kasat mata, jelas tepat di kepalaku, membuat kesadaranku menghilang. Aku menyesali tidak menunggu A dan Q tiba di kafe. Kejadian ini membekas hingga sekarang. Aku gak tahu berapa lama aku kehilangan kesadaran. Aku cuma melihat segala hal menjadi hitam dan mendengar suara-suara agar segera bangun dari tidur. Aku sudah berusaha untuk bangun, namun ada sesuatu seperti dorongan kuat yang menghalangiku. Selain suara-suara yang memaksaku bangun, aku juga mendengar suara-suara untuk terus tertidur. Seperti orang yang terus mengalami halusinasi yang suka bertabrakan. "Halo Dona." Di tengah kebingungan mendengar suara-suara kontradiktif, aku melihat sosok Milo kembali. Bedanya Milo di sini memiliki mata merah, gigi tajam, dan tubuh sebesar 1 meter, mirip siluman kucing raksasa. Sayang sekali, saya tidak dapat merubah diri ke wujud asli saya. "Apa kamu kesini untuk menyakitiku?" Pertanyaan ini muncul otomatis di mulut. Aku sering mendengar di cerita-cerita horor kekejaman pemilik ilmu kejawen terhadap mangsa mereka. "Enggak, Nona. Aku kesini untuk memastikan Anda tidak bangun sebelum ritual selesai." "Apa saya ditumbalkan?" Milo mendekatiku.
Sepertinya Anda menganggap saya harimau yang sama. Kamu bukan Milo yang kemarin. Begitu tanyaku. Bukan. Saya adalah harimau yang lain. Berbeda dengan saudara saya. Diri ini tak bisa merubah wujud sempurna, kata dia sebelum duduk di depanku. Anda bertanya menjadi tumbal atau tidak. Setengah benar dan setengah salah. Jika Anda benar-benar tumbal, sejak awal majikan kami tinggal mengirim 3 harimau untuk menggigit Anda lalu membawa jiwa Anda kemari. Lalu kenapa kamu memberitahuku ini? Begitu tanyaku. Karena sebentar lagi Anda akan menjadi bagian dari keluarga kami. Hah? Kamu mau bilang aku sedang menjalankan ritual pernikahan? Begitu tanyaku heran. Lebih tepatnya Anda sedang menjalani ritual persiapan pernikahan. Tapi aku belum setuju menikah. Tanyaku tercecah. Anda akan menikahi Tuan S. Panik. Aku mencoba memaksakan diri untuk bangun. Milo berdiri dan menahan tubuhku menggunakan berat tubuhnya. Pasin, aku harus bangun. Saya gak akan membiarkan Anda sadar sebelum ritual selesai. Aku berusaha melawan berat tubuh Milo. Dia lebih berat dibandingkan kulkas. Melawan Milo yang menahanku membuat tubuh serasa semakin lemas. Biarpun begitu, aku merasa secercah kesadaran mulai muncul. Aku harus terus melawan. Dunia hitam ini bukan mimpi. Ini adalah batas kesadaran dan ketidaksadaran manusia. Si perempuan tidak muncul di sini. Si perempuan adalah wujud dari mentalitas keberanian, yang artinya kemampuan untuk melawan pengaruh keluarga S selalu ada di diriku. Aku nggak dapat merapalkan ayat kursi, sebab di dunia ini seakan aku dibuat lupa. Akhirnya aku dalam hati mencoba membaca ayat-ayat kecil. Satu hal yang sering aku temukan dari orang-orang yang mengalami kejadian horor adalah mereka melupakan Tuhan. Kami menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah ketakutan. Berbeda, apalagi aku menceritakan cerita horor dari sedikit orang yang berhasil selamat secara utuh. Surat-surat kecil yang tidak sampai 10 ayat memperlemah kekuatan Milo. Memang benar, dimanapun kita berada, kekuatan Sang Pencipta membuat rintangan menjadi tidak mustahil. Bernona, kamu menyakitiku. Teriakan kesakitan Milo tidak aku gubris. Setelah itu Milo melepaskanku. Segera aku kembali berusaha memaksa bangun sambil membaca surat-surat kecil, disusul Al-Fatihah yang kini kembali aku ingat. Ya Allah, maafkan kami para manusia yang dengan mudahnya melupakanmu di tengah keputusasaan. Seperti ada dorongan kuat. Aku merasa ada kekuatan hangat mendorongku melihat cahaya. Saat itu aku merasa kedua mata terasa berat. Sekujur tubuh terasa dingin. Aroma kembang rupa menyerbak di sekitarku. Aku perlahan membuka mata dan menemukan diri terbangun di salah satu kamar di rumah S. Syukurlah kamu bangun. Di sebelahku ibunya S sedang menangis. Di mana saya? Sebelum aku selesai bicara, ibunya S menutup kedua mulutku. Nak, kita bicara nanti aja. Sekarang yang penting adalah saya akan membawamu kabur dari rumah terkutuk ini. Ibunya S, namanya Melati, mengeluarkan sebotol aqua dari kantong belanja. Nak, kamu gak boleh makan atau minum apapun di rumah ini selama 24 jam. Soalnya kamu sudah dimandikan kembang 7 rupa dalam ritual persiapan pernikahan. Makanan di rumah ini termasuk masakan saya akan menahanmu. Ini aqua
saya belikan tadi buat kamu sebelum bangun. Saya percaya sejak awal melihatmu, kamu bisa menyelamatkan diri dari keluarga ini. Berbeda dengan saya. Aku bukan satu-satunya yang pernah dibikin menjadi ritual pernikahan secara paksa. Berbisik kecilku dalam hati. Kenapa? Sambil membukakan botol aqua menggunakan tisu yang juga dikeluarkan dari tempat belanja, Melati menjawab pertanyaanku sambil berbisik. Kebanyakan istri yang masuk ke keluarga ini, mereka diculik sebelum dibuat nikah secara paksa, termasuk saya, ibu mertua, dan adik-adik ipar. Saya berharap anak saya tidak mengikuti kekejaman keluarga kami yang tega mengikat pasangan mereka ke dalam keluarga. Rupanya saya salah. Selama menungguku minum air botol aqua, Melati memintaku mengganti baju yang juga ada di kantong belanja. Aku baru sadar sedang memakai kebaya menikah. Melati membantuku mengganti baju. Ada feeling yang mengatakan Melati memang bermaksud baik. Melati membuka pintu di ruangan ini. Tidak ada siapa-siapa di luar kamar. Sekarang anggota keluarga yang lain menjalani ritual di bawah tanah. Saya nggak perlu mengikuti ritual karena sedang haid. Jadi saya dapat menolong kamu sebelum anak saya datang. Dan Melati nampak kesulitan melanjutkan kata-katanya. Tidak apa-apa, Bu. Saya sangat terima kasih, kataku kepadanya. Melati menuntunku berjalan melewati koridor. Rumah es benar-benar sangat besar, bergaya Jawa kuno, dipenuhi berbagai hiasan berupa benda-benda yang katanya dihuni jin. Segala perabotan dari kayu. Ruangan tempat aku pingsan tadi pernah diceritakan oleh es sebagai tempat untuk para mempelai wanita menunggu pria menjemput. Sampai di luar rumah, Melati menyuruhku segera pergi melewati jalur paling jauh. Jangan melewati kebun. Itu tempat para kodam bermain. Mereka akan segera melaporkan kamu kabur dari rumah. Begitu kata Melati. Dia menyerahkan tasku. Terima kasih banyak, Bu. Apakah saya bisa menyelamatkan ibu juga? Tanyaku. Dulu aku punya feeling bahwa Melati selalu meminta tolong. Ternyata firasat untuk membantu Melati melepaskan diri dari ayahnya Es. Percuma, nak. Berbeda denganmu, saya tidak sekuat dirimu yang dapat melawan pengaruh untuk bangun. Tidak dapat melawan pengaruh dan menyelamatkan diri. Saat itu saya sama sepertimu. Mertua perempuan saya berusaha membangunkan saya, namun gagal. Pada akhirnya saya dipaksa untuk melakukan hubungan intim dengan suami, lalu menjadi bagian dari keluarga ini. Aku terdiam. Terdapat firasat bahwa aku bisa menyelamatkan Melati. Tetapi bagaimana saya tahu jalan mana yang harus aku lewati selain melewati kebun? Hampir semua daerah dikeliling kebun. Pancingku. Melati diam. Dia kemudian memandu arah menuju ke jalan-jalan kecil yang terburu-buru. Saat kami berdua berjalan, itulah terdengar suara mobil. Alisa, panggil A, temanku. Kalian temannya anak Alisa ya? Syukurlah, saya minta kalian bawa dia pergi dari tempat ini secepatnya. Bu, ikut kami, pintaku. Dari dalam mobil, aku melihat A dan Q khawatir. Gak bisa, saya gak mau teman-temanmu celaka karena menolong saya. Alisa, ada apa ini? Tanya Q. Kami tadi kena macet hingga harus melewati jalan tikus. Entahlah kenapa tiba-tiba ban bocor. Lalu kami harus servis dan kamu gak angkat-angkat telepon. Tenang, aku akan ceritakan nanti. Tapi yang penting kita harus menyelamatkan ibu ini juga, kataku kepada Q. Ya benar, ibu ini juga harus kita bawa pergi. Dukung A yang menjadi supir. Melati terus menolak.
hingga kami mendengar suara-suara mirip bapaknya S dari kejauhan. Mau kalian bawa kemana dia? Ketakutan, akhirnya Melati mau masuk ke mobil. A segera tancap gas sebelum bapaknya S berhasil mengejar mobil kami. Nah, kalian sudah berusaha menolong saya. Kalian bisa celaka. Suara Ibu Melati menampal ketakutan dan menyesal. Kalian akan celaka seperti keluarga saya. Hah? Keluarga ibu? Tanya kami bertiga bingung. Kemacetan di jalan nampaknya sudah mereda, sehingga A bisa melaju di jalan. Saya disantet untuk tidak pernah meninggalkan keluarga suami. Jika ada orang luar yang berani membantu saya, hidup mereka akan dipersulit. A mendengar perkataan Melati. Santet sekuat apapun gak akan mengalahkan Sang Maha Kuasa. Santet pasti bisa dilepas. Kami akan membantu Anda melepaskan dari suami. Tapi Ibu, saya sering bertemu dengan korban-korban kekerasan. Cara Ibu berbicara sama seperti mereka. A merupakan anggota dari unit anti kekerasan di kampus AJS. Ia sering membantu korban KDRT lepas dari trauma. Kekerasan bisa muncul tidak hanya dari pukulan aja, penghinaan, penculikan, pemaksaan, kata-kata kasar juga termasuk dari kekerasan. Aku dan Q mencoba menenangkan Melati, mengatakan segalanya akan baik-baik aja. Segalanya masih membingungkan. S menyantet Q. Kakek S menggangguku. S mau memaksa aku menikahi dia. Kehidupan seorang Melati. Aku merasa ada satu benang yang belum ditemukan di sini. A berhenti di depan sebuah pondok pesantren. Ini adalah tempat Q diruqyah 2 kali. Q membantu Melati yang lemas karena ketakutan berjalan keluar mobil. Kemudian beberapa santri yang melihat ikut membantu Q. Aku ikut mereka masuk ke sebuah aula tempat para ustadz mengaji. Sebenarnya sejak menginjak tempat ini, tubuhku serasa ikut lemas, tetapi aku berusaha menutupinya. A mengajak bicara seorang ustadz di sana. Ustadz itu beristighfar, meminta para santri memanggil santri-santri senior untuk membantu beliau dan ustadz-ustadz lain melakukan zikir. Ibu nggak perlu khawatir. Kami melakukan ini dengan ikhlas, nggak perlu dibayar. Setelah ruqyah, ibu tinggal di sini aja. Kami akan memanggil Komnas HAM agar memberikan ibu perlindungan. Lalu bagaimana dengan anak-anak saya di rumah suami? Anak-anak ibu akan baik-baik aja. Sayangnya mereka bertiga terlahir sebagai laki-laki. Kami hanya dapat membujuk anak bungsu Anda yang terlahir sebagai perempuan untuk pergi dari keluarga itu. Kami semua kaget. A sama sekali tidak menceritakan tentang anak-anak Bu Melati, tetapi beliau tahu tentang mereka. Saat itu waktu masih menunjukkan pukul 3 sore. Kami diajak melakukan sholat asar. Ibu Melati mengatakan dirinya sudah lama tidak sholat sejak menikahi ayahnya S. Lagi pula dia sedang haid, tidak dapat melakukan ibadah sholat. Untungnya ruqyah mengusir santet diperbolehkan. Ruqyah mengusir santet diperbolehkan untuk wanita haid. Sebab gangguan makhluk halus memang harus dikeluarkan secepatnya. Walaupun pasien ruqyah sudah lama hidup berdampingan dengan mereka. Sambil menunggu kami sholat, Ibu Melati diajak makan oleh para ustazah. Makanan yang dimasak para ustazah memang tidak selalu seenak masakan di rumah. Di lidah Melati, masakan para ustazah terasa sangat pahit. Di situ mereka bisa melihat sedalam apa santet yang menyerang Melati. Para ustadz dan ustazah menyebut santet ini ngamar. Selesai sholat, kami mengajak Melati mengobrol sambil menunggu persiapan ruqyah selesai. Saat inilah
Melati menceritakan masa lalunya kepada kami. Melati adalah perias rambut wanita di Jawa Timur. Pertama kali bertemu ayahnya S, namanya Prabu, adalah saat Melati mengantarkan kakaknya ke markas Angkatan Darat. Kakak Melati baru menjadi prajurit 1. Prabu adalah atasannya. Di situ mata mereka bertemu. Melati diajak mengobrol sama Prabu. Entah kenapa setelah itu Prabu dan Melati jadi sering bertemu. Lama-lama hubungan mereka semakin dekat. Kakak Melati kurang setuju, sebab dia mendengar dari rekan sesama Angkatan Darat mengenai ilmu kejawen keluarga Pak Prabu. Meskipun hubungan Melati dan Prabu dapat membantu karir sang kakak di Angkatan Darat, bagi si kakak, lebih baik dia kesulitan naik pangkat dibandingkan adiknya masuk ke keluarga penganut kejawen. Bukan cuma sang kakak, keluarga Melati juga tak setuju pada hubungan mereka berdua. Keluarga Melati hidup ekonomis. Prabu sering memberikan elektronik seperti kulkas atau televisi yang ditolak mentah-mentah, sebab mereka percaya uang milik Prabu itu haram. Melati adalah anak berbakti. Mengetahui keluarganya tidak setuju pada hubungannya, ia pun mulai menjauhi Prabu. Kesalahan terbesar Melati adalah terlalu berani pulang malam sendirian. Salon tempatnya bekerja suka ramai. Setelah jam kerja berakhir, Melati sering ditawari oleh kawan-kawan tumbangannya. Namun ditolak karena rumah Melati cukup dekat, sehingga berjalan 20 menit saja sudah sampai. Suatu hari Melati pulang agak malam, mendekati Lebaran Idul Fitri. Salon di kotanya banyak didatangi oleh para wanita yang hendak berpenampilan sempurna sebelum kerabat dari kota besar mudik ke kota mereka. Disitulah sebuah tragedi terjadi.